mengantisipasi keuangan yang nggak pernah beres, nggak pernah benar ini yang akan dilakukan para... Kalau saya pengen menanyakan sumber penerimaan untuk RW itu kira-kira yang potensial dari mana? Hati-hati Pak, sekarang ini kita itu minim generasi ke depan. Dia punya mobil tidak punya garasi seperti begitu. Dari segi keamanan, apa yang Bapak lakukan mengurangi pencurian, masalah kebersihan tadi, terutama banjir, apa yang kita lakukan, apa yang Bapak akan lakukan untuk koordinasi dengan warga sekitar. Kita sepakati ini season terakhir untuk 5 pertanyaan. Kami persilakan untuk pertanyaan pertama dari Bapak RT 39 Bapak Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati ini balon-balon ini ya, terus ketua panitia dan reng-rengannya, para sesepuh dan ibu-ibu juga yang hadir di sini. Nah, di sini Pak, berdasarkan pengalaman yang ada, bukannya kami meremehkan atau menjelekkan kepengurusan RW yang udah ada Pak ya. Ini mengenai keuangan ya, laporan keuangan. Laporan keuangan selama PCI ini berdiri sampai sekarang ini, mohon maaf Pak ya, nggak apa-apa Pak. Jadi selama berdiri Bumi Jaya ini, bahkan sampai sekarang Pak ya, nggak cuman RT aja mungkin, atau nggak cuman RW aja, mungkin RT juga seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi keuangan yang nggak pernah beres, nggak pernah benar ini, apa yang akan dilakukan para balon ini? Itu aja Pak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan langsung aja. Ya. Pertanyaan saya kurang lebih hampir. Oh, udah. Sama ya Pak ya? Oh, Sama. boleh dilanjutkan tuh kalau gitu, silakan ke Pak. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya. Langsung aja ya. Tadi Pak Sodik menyampaikan masalah pengelolaan keuangan. Nah, kalau saya pengen menanyakan sumber penerimaan untuk RW itu kira-kira yang potensial dari mana? Itu karena tidak selamanya kita harus memunguti ke warga, karena warga itu ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, itu kira-kira sumbernya dari mana? Karena kalau tadi Pak Sodik menyampaikan akhirnya tentang penggunaan dananya, nah kalau saya sumbernya dari mana? Nah, karena yang tadi dipaparkan, mungkin mohon maaf aja saya tadi yang disampaikan oleh calon yang pertama tentang pengelolaan lingkungan termasuk infrastruktur. Sebetulnya kalau menurut saya tugas RW itu hanya kepanjangan tangan aja dari warga ke pemerintahan daerah. Nah, sekarang seperti kita mengelola infrastruktur atau segala macam sebetulnya simpel. Kita hanya bikin proposal atau apa, follow up biar itu bisa terrealisasi. Nah, mungkin tadi calon yang kedua itu agak masuk akal gitu. Dan mohon maaf yang tadi yang disampaikan oleh calon ketiga saya nggak nangkep program atau misinya gitu. Nah, jadi yang poinnya saya itu hanya komen aja. Poin tadi yang saya tanyakan hanya sumber pendanaan pengelolaan. Karena setiap kegiatan harus ada biayanya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sodik dan Pak Fauzi Rahman. Kami persilakan kepada kandidat nomor 1 menyampaikan jawabannya. Kami batasi untuk setiap kandidat hanya diberi waktu 3 menit supaya waktunya tepat ya. Jawabannya dari pertanyaan tadi sekaligus oleh Bapak langsung dijawabnya. Pertama, terkait pelaporan keuangan seperti apa yang akan Bapak lakukan karena selama ini carut marut terus katanya. Kedua, sumber pendanaan ini seperti apa nanti akan Bapak lakukan. Silakan, kami persilakan. Terima kasih Pak. Untuk masalah dana nanti kan ada pengurus, nanti ada pengurus RW, kita bentuk pengurus-pengurus. Di situ nanti ada pengurus bendahara,
kan dia megang dana itu. Kalau dana ini kan sensitif sekali Pak. Nah, saya tidak mau mengikut campuri masalah dana kalau udah diserahkan sama bendahara. Cuma saya cukup mengetahui pengeluarannya dan pemasukannya, itu aja. Nah, yang kedua, sumber dana mungkin kalau ada donatur atau ini tadi disampaikan juga itu ya kita bikin proposal. Kalau di pemerintah kan kita bisa ajukan proposal Pak. Proposal itu dana itu kalau ada saya akan langsung serahkan ke bendahara. Lalu pun bendahara harus jujur istilahnya mengeluarkan dana, ya kita melihat pos-posnya dulu buat apa dana itu, yaitu nanti saya yang terpilih, kalau terpilih nanti tinggal saya ketahui. Nah, lalu untuk laporan harus ada laporan kalau bisa per 3 bulan atau per 3 bulan minimal maksimal per 3 bulan ada laporan ke warga. Setiap warga dilampirkan dengan koran fotokopi, jadi semua warga mengetahui bahwa kas yang ada di RW sekian. Jadi warga nggak seudon ke bendahara sama RW. Harus ada laporan Pak, laporan tertulis. Jadi itu harus mungkin kita cari yang bendahara nanti bisa istilahnya jago komputer lah supaya bisa buat laporan untuk nanti keuangan. Ya, demikianlah untuk saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Mas Nur. Izin panitia biar cepat. Untuk langkah awal saya akan setransparan mungkin dan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ada hal pengurus menyalahgunakan uang kas, sepenuhnya itu tanggung jawab ketua. Berapapun yang keluar, bukan peruntukannya, ketua wajib mengganti uang tersebut. Dan untuk laporan, mungkin saya condong ke RT 41, akan setiap bulan, di akhir bulan, di setiap tanggal 1 bulan berikutnya, akan kami share ke seluruh warga RW 11 untuk dikoreksi apakah peruntukannya sesuai apa tidak. Apabila tidak sesuai, silakan layangkan keberatan. Dan untuk sumber dana, tentunya langkah yang pasti Pak, pasung depan di wilayah RT 38. Yang depan sama yang di tengah, itu tentunya ada Pak. Tapi itu butuh komitmen bersama dari ketua RT semua dan perwakilan dari sesepuh warga akan membuat fakta integritas sepertinya apa gitu. Kalau misalkan ya berapa persen untuk pengelola, berapa persen untuk masuk ke uang kas, nanti itu kita bicara bersama Pak. Itu kita yang real saja Pak. Kalau untuk anggaran dari pemerintah, kita jangan terlalu berharap Karena selama ini untuk anggaran dari pemerintah yang katanya saya juga belum tahu persis Pak, karena di kelurahan juga tidak ada ketransparanan. Katanya kan 700 juta per tahun ya, tapi kita belum pernah menikmati Pak. Saya pribadi tidak akan muluk-muluk kepada warga RW 11. Apa yang saya mampu lakukan akan saya lakukan, tapi saya kembali dengan musyawarah bersama Pak. Mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf. Lanjut. Halo. Halo. Udah ngantuk. Tadi pertanyaannya dari Pak Sodik untuk dana. Kalau ada uangnya ya, sumber dana atau ada kalau kita kok mendapat. Halo. Kalau Usah dipegang Pak, bawahnya Pak. Bawahnya usah dipegang, biarin. Bawahnya langsung. Kalau ada uang masuk, langsung masuk bendahara. Kemudian kalau mau dipakai
misalnya ada uang gede, ya kita musyawarah sama para RT. Itu jawabannya. Ya, kita transparan, jangan takut. Saya menjabat dulu juga nggak ada uang nggak apa-apa di jalan. Ya, untuk sumber dana itu ada iuran dari para RT lah. Kalau RW kan nggak punya anggota, punyanya RT. Ya kalau RT-nya nurut semua, kan ada yang ngelawan biasanya. Itu ngelawan itu ya Pak Bur ya. Loh, jadi lipat kabel. Yang ngelawan santet aja dulu. Suaranya cukup. Nggak usah pakai mic lah. Pakai mic Pak. Kamera Pak. Pakai mic. Kita punya RT 7 di sini, RW 11 ya. Kadang-kadang pengalaman saya nih, kadang-kadang RT tuh nyusul ke lurah, nggak ngomong dulu ke RW. Itu biasanya. Saya nggak mau kayak gitu. Ya, udah Pak. Udah gitu aja. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk jawaban daripada Mas Bikal. Menyambung saya pertanyaan dari dua panelis, dari Pak Sodik dan Pak Fauzi. Cukup jawaban bisa atau tidak. Bisakah kami dari warga mengaudit keuangan saudara selaku ketua RT bila mana dipandang itu tidak relevan? Nomor 1 siap, bisa. Nomor 2 bisa. Nomor 3 oke, siap. Oke. Pegang jadinya. Artinya kita diberi kewenangan untuk mengaudit bila mana itu terjadi penyimpangan. Hanya saja kita tidak rame-rame, serahkan saja pada ahlinya. Ada Pak Nurdin sama Pak Fauzi. Baik, panel ke-1 dan kedua sudah dijawab. Untuk lanjutnya panel ketiga, yaitu Bapak Guru Besar kami yang terbesar juga dan melebihi kebesaran juga, Bapak Azizul. Kami persilakan. Majulah, masa di sini tuh. Lepas, itu kasihan bajunya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki berdiri dong, bisa berdiri nggak? Bangkunya. Kalau nggak berdiri nggak laki-laki. Diri yang duduk sama tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama nih ke panitia nih, kopinya belum. Kepada calon, kita ingin tahu ketegasan calon ini terhadap pasung, karena banyak pasung yang digunakan untuk pribadi. Bagaimana ketegasannya, termasuk ya dia punya mobil tidak punya garasi seperti begitu. Jadi Contohnya saya. ya mau makanya jawab nanti. Jangan dijawab nanti. Langsung Pak. Terus sekedar itu aja pertanyaannya. Mungkin jawabannya nanti harus panjang itu. Nggak usah. Perlu ketegasan. Kalau bisa dalam program 100 hari kerja gitu. Waduh. Jangka pendek. Luar biasa. Kami butuh bukti. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kandidat nomor 1 jawab. Waktu hanya diberi 3 menit karena waktu kita sudah mendekati sebentar lagi. Langsung aja di tempat ya. Bisa berdiri, duduk aja Pak. Masalah pasung Pak ya, masalah pasung ya. Pasung itu kan banyak yang digunakan juga secara pribadi, apalagi dibuat usaha ya, dagang apa ya. Saya kalau tapi diusahakan nanti untuk gimana supaya ada masuk ke kas RW, sekian persen ya. Lalu yang mobil-mobil Pak, yang mobil itu ya kebanyakan memang mobil karena kita dikasih tipe 21 itu sebenarnya perumahan itu tipe 21 sebenarnya harusnya nggak punya mobil, punya motor, tapi mampu dia beli mobil,
Kalau toh dia simpan di jalan, yang penting nggak menghalangi jalan. Diparkir dengan tertib, kan gitu aja. Bisa lewat orang lain, tidak menghalangi untuk lalu lintas lain. Jadi satu arah kalau diparkir Pak. Karena saya juga parkir mobil itu satu arah sama Pak Dwi. Kalau itu kiri kanan itu berarti orang lain nggak bisa lewat. Alhamdulillah jalannya masih lebar. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Kalau untuk Pasum, kami ada rencana akan membuat kesepakatan bersama dulu Pak antara RT, para sesepuh dan tokoh agama. Nanti akan dibuatkan fakta integritas berikut aturan-aturan mainnya harus seperti apa. Tapi terindikasi untuk lahan Pasum yang dikelola oleh pribadi, baik untuk parkir, untuk usaha atau dagang, akan dikenakan cas Pak. Entah besarannya berapa, atau 50.000, 100.000 per bulan, itu untuk masuk ke kas RW Pak. Ke arah sana. Itu juga harus ambil kesimpulan dalam arti harus berhati-hati Pak, karena jujur masa warga kita ini berbagai suku, itu yang harus perlu dicikapi bersama Pak. Dan untuk parkir di luar rumah, tentunya itu tidak bisa dijadikan target 100 hari. Saya mundur kalau gitu Pak. Itu program jangka panjang, mengingat apa? Dari aturan main dari Perbu aja belum ada Pak. Itu baru khususon Jakarta Pak, aturan mainnya itu. Kalau aturan main dari pemerintah sudah ada, baru kami siap bergerak Pak. Nyawa taruhannya, karena itu ada undang-undangnya. Kalau ini kan belum ada undang-undang Pak, gitu. Saya harus berhati-hati. Daripada saya mati konyol, mendingan saya mundur. Betul tidak? Mungkin itu aja pemaparan saya. Saya tidak ingin muluk-muluk Pak. Tentunya harapan warga tentunya harus diakomodir Pak, harus ditampung dan harus didiskusikan bersama baiknya gimana dan diambil solusi yang terbaiknya harus seperti apa. Itu aja Pak. Lanjut. Ada etika. Halo. Halo juga. Duduk di tempat aja duduk Pak. Aja Pak, duduk. Ya, kalau saya ya itu sama jawabannya. Enggak perlu nyontek. Iya, maksudnya yang sudah terlanjur dibangun diambil duitnya. Itu. Masa mau bongkar nanti berantem saya sama yang bangun. Diambil duitnya untuk apa itu? Ya gampangan untuk kasih untuk pembangunan kan bisa. Masa sama RT. Yo. Terus apa lagi tadi? Udah. Mobil parkir. Kalau mobil parkir itu ya saya himbau, kalau beli mobil ya bikin garasi, udah tidak. Ya. Iya bagus itu. Kita mau beli mobil, harus bikin garasi dulu. Udah gitu aja, ya. Nggak usah. Oke. Baik, kita beri aplaus juga atas jawaban daripada 3 kandidat ini. Selanjutnya panelis keempat Bapak Asep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang saya sampaikan, nggak usah dijawab, hanya titip pesan saja. Tadi saya melihat, mendengar bahwa ada konsen, kalau saya konsennya ke masalah generasi ke depan. Jadi kalau saya tidak terlalu tertarik dengan infrastruktur yang ada, karena bapak-bapak semuanya sudah perhatikan. Bapak-bapak semuanya konsen terhadap lapangan futsal, masjid, pasum, terus posyandu. Tetapi ada yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi kita ke depan. Ya. Saya melihat kita itu belum konsentrasi bagaimana mendidik anak. Sekarang ini konsentrasinya hanya masalah jasadiah. Tetapi ada yang lebih penting adalah akal dan ruhiyah. Nah, bagaimana nanti ke depan kita sama-sama sinergi dengan pemerintah kabupaten. Dulu pernah ada dari Jawa Barat, ada program namanya 1821. Artinya di hari itu, di jam itu,
kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita. Mau itu nonton TV, kita temenin. Mau itu main di luar, kita temenin sama orang tua. Sehingga bagaimana kebutuhan jasad, kebutuhan akal, dan kebutuhan ruhiyah akan terjaga. Karena faktanya memang Allah takdirkan kita manusia memiliki 3 unsur, yaitu unsur jasad, akal, dan ruhiyah. Dan semuanya itu saya titip pesan ke para calon RW untuk kita asupi itu semua. Karena apa? Hati-hati Pak. Sekarang ini kita itu minim generasi ke depan. Ya, itu aja mungkin Pak Asep, Pak Daeng, Pak Purwanto titip pesan. Saya cukup appreciate dengan masalah program-program terkait dengan infrastruktur. Tetapi ada yang lebih penting adalah generasi kita ke depan, bagaimana menjadi generasi yang soleh, cerdas, kuat, dan tentunya beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sekali, kita betul-betul dekat dengan kata-kata. Kita memandangnya ke depan, sementara di belakang kita ada anak-anak kita yang perlu kita bimbing ya. Baik, terima kasih sekali ya. Baik, yang terakhir finalis dari Bapak Bubud, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Sini aja lah. Assalamualaikum. Suaranya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan Pak untuk bertanya pada balon RW. Pertanyaan yang pertama, masalah keamanan Pak. Masih terjadinya pencurian di daerah RW 11. Apa yang Bapak-Bapak lakukan untuk memberdayakan kita security lah, satpam. Yang keduanya masalah lingkungan, karena lingkungan tuh kita betah satu aman, keduanya bersih. Nah sekarang kan musim hujan nih Pak. Pernah suatu hari dari dari Gang Toba tuh air tuh banyak ke sini Pak. Iya, kiriman. Suatu hari juga ada yang ngebongkar di sana tanpa koordinasi dengan RT 39. Ya. Jadi pertanyaan saya Pak, untuk masalah banjir yang tadi, koordinasikan, ini mah hanya saran dan informasi, tapi saya minta dari bapak-bapak tuh ngasih solusi. Karena sebagai pemimpin kebijakan di daerah kita tuh, ya ujungnya di RW. Apa yang Bapak lakukan masalah kebersihan tadi, masalah air Pak. Karena kita kiriman dari Gang Tobat terutama, terus dari 13 pernah kejadian di Blok L sebelah sana itu ada air dari RT 13 Pak ngalir. Sedangkan ke sininya tuh tidak ada solokan. Hanya berjalan. Ya, yang sebelah Pak Edi itu nggak ada. Hanya ke sini aja. Tutup Pak. Jadi pertanyaannya, dari segi keamanan, apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi pencurian, baik di lingkungan RW 11, untuk masalah kebersihan tadi, terutama banjir, apa yang kita lakukan, apa yang Bapak akan lakukan untuk koordinasi dengan warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa 3 menit ya Pak ya. Saya duduk aja Pak ya. Iya. Kelihatan ini. Udah tua malu. Kalau saya jawab ya masalah keamanan yang pertama Pak ya, masalah keamanan kita terapkan lagi untuk buka tutup pintu itu portal ya, portal. Karena dulu juga saya pernah menganggap keamanan di sini, koordinatornya dulu itu zaman masih Purwanto. Nah, itu dulu saya perlakukan waktu pos di sini. Nah, makanya nanti saya koordinasi sama satpam lagi siapa yang megang koordinatornya Pak. Nah, itu tutup buka pintu harus berfungsi yang portal itu Pak. Portal itu. Jadi manakala ada tamu atau ada warga masuk harus diperiksa. Harus diperiksa, dilihat tamu siapa,
warganya siapa, orangnya siapa, tujuannya kemana. Nah nanti kita seleksi satpamnya, diarahkan ke satpamnya. Nah, yang kedua, satpam itu kalau pakai mobil kendaraan, saya dulu udah saya terapkan itu bahwa pintu kaca depan dibuka. Kadang-kadang juga warga tuh ngeyel, warganya ngeyel juga kadang-kadang, ya nggak mau buka. 3 menit. Ya itulah saya pernah terapkan di sini. Ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kalau terpilih, insya Allah akan saya terapkan itu di depan nanti. Yang kedua, untuk saluran-saluran ini karena memang kita mengatasi banjir ini, terutama saluran kita lihat dulu dari mana saluran. Kalau memang tidak ada saluran di sana, kita koordinasi untuk Gantobat atau RT atas untuk membuat saluran. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin tidak panjang lebar. Langkah awal registrasi ulang Pak untuk security, untuk tupoksinya harus diperjelas kembali, terutama untuk leadershipnya, yang garda komandonya siapa. Nanti kita akan bentuk dengan aturan main yang ada sesuai dengan arahan dari kepolisian. Tentunya untuk pribumi, untuk Bumi Jaya, untuk kendaraan ataupun motor kita buat perketat kembali untuk stiker Pak, stiker. Dan untuk wilayah luar atau tamu paling titip KTP Pak, titip KTP. Dan untuk area Gang Tobat atau yang di belakang untuk yang tembus Citalang, mungkin kita perketat kembali untuk portalnya. Dan untuk security sipnya wajib kontrol wilayah Pak, jangan cuma duduk manis di depan main HP, ngopi, ngerokok, hanya duduk manis. Malah kami minta harapan warga itu apa ya, berangkat kerja seolah-olah minta dilayani Pak, diarahkan jalannya, dispesialkan gitu. Mungkin untuk drainase itu yang topik kedua, karena waktu di rejim pemerintahan lama sudah dibuatkan surat ke PDAM Pak, di wilayahnya Pak Haji Kamit itu ada pipa PDAM, ternyata itu di tengah saluran, itu yang menghambat Pak. Kalau itu tidak ada, insya Allah air lancar Pak, meskipun dapat kiriman juga. Malah saya mungkin saluran yang paling utama sini Pak akan diperlebar, bisa diperlebar. Yang ini nih yang bermasalah Pak, gorong-gorong yang sini Pak udah agak menurun, mungkin itu akan direkonstruksi ulang, akan ditinggikan. Dan untuk jalur ke Pak Haji Kamit dan terus ke Cibulut, mungkin itu juga akan diperlebar juga Pak. Mungkin itu solusi yang kedua. Solusi yang pertama itu harus tembus ke PDAM dulu Pak, untuk jangan sampai pipa-pipa PDAM di saluran-saluran drainase seenaknya Pak pemasangannya tanpa koordinasi. Mungkin yang kemarin-kemarin tanpa koordinasi Pak, pemasangan PDAM di tengah-tengah saluran, tekukan-tekukan, itu yang menghambat. Itu yang menghambat sampah Pak. Sampah numpuk ya air mandek gitu. Kalau sampah nggak ada, insya Allah lancar Pak. Apalagi kalau pipanya nggak ada, lebih lancar lagi gitu. Mungkin itu aja, yang lebihnya mohon maaf. Berdiri. Halo. Untuk saya, untuk keamanan sekarang ini saya akan koordinasi dengan keamanan. Mungkin mau ditambah frekuensi kontrol nanti ya, kalau seandainya. Kemudian karena itu satpam juga menyangkut juga RW ya, kita koordinasi sama RW yang lain. Kemudian untuk selokan, jadi saya bukan Superman ya, saya bukan Superman. Mari kita sama-sama RT, sama-sama warga, kita lihat sumber air dari mana, kemudian bagaimana caranya supaya ada solusi. Didasarkan musyawarah masyarakat. Kalau misalnya ini harus dibangun, wah saya nggak punya duit, bukan Superman lagi, ya kan? Nah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, kebersihan maupun kalau terutama kalau hujan gede, kita lihat
kita beli sepatu bot untuk biar bisa ngontrol ya. Jadi saya usahakan kalau hujan, insya Allah istri saya juga siap ngontrol, saya juga siap. Tuh, luar biasa. Jadi, udah gitu aja Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus terakhir untuk bapak-bapak kandidat bakal calon RW. Alhamdulillah season kedua sudah kita lalui.